Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu DGGJ Pedarukan. Semuanya baik? Puji Tuhan, luar biasa. Harus baik ya, meskipun masih sekolah minggu di rumah. Hari ini, minggu yang cerah ini, kita akan bersama-sama kembali memuji Tuhan, memuliakan namanya, dan mendengarkan firman-Nya. Kita memuji Tuhan dulu. Yang kecil, nyanyi sama-sama sambil bertepuk tangan. Pagi hari ini, minggu yang cerah ini, Tuhan sudah memberkati kami. Kami boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sehat. Meskipun kami bersekolah minggu masih di dalam rumah kami masing-masing. Tuhan berkati kami, di dalam kami akan menerima firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk kami saling dengar-dengaran akan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan lagi sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Pak Pras. Yuk kita memuji Tuhan kembali. Yesus sayang padaku. Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa lagi pada sekolah minggu virtual pagi ini. Karena situasi dan kondisi sehingga Bapak Ibu guru sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu belum bisa menemui kalian di gereja atau di tempat ini dengan suasana seperti biasanya. Adik-adik, kali ini kakak akan bercerita ya. Pernah mendengar pantun nggak? Isinya gini, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian.
bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini hampir sama dengan itu, judulnya kali ini, bersusah payah dahulu, bersuka cita kemudian. Begini ceritanya adik-adik. Di sebuah padang rumput di tepi hutan, tinggallah keluarga semut, pekerja, dan juga belalang. Semut dan belalang adalah dua sahabat, tetapi memiliki sifat yang berlawanan. Si semut itu selalu bekerja keras, mencari makanan sepanjang hari, dan menyimpannya dalam lumbung di rumah. Sebaliknya, si belalang setiap hari hanya bersenang-senang, bernyanyi, dan menari. Ini adik-adik, ini semut ini yang memiliki sifat apa? Pekerja keras. Sementara si belalang kerjanya apa? Hanya bernyanyi dan menari setiap hari. Dia termasuk pemalas. Suatu hari si belalang bertemu dengan semut. Saat itu semut sedang bekerja membawa biji jagung yang cukup besar untuk dibawa ke sarangnya, dibawa mengerong. Sepertinya si semut harus bekerja dengan mengerahkan seluruh tenaganya. Tampak keringatnya menetes deras. Ini gambarnya nih. Si semut sedang bekerja keras membawa makanan untuk dibawa ke rong. Belalang bertanya kepada semut, "Hai semut, kenapa kamu tidak ke tempatku dan bermain bersama aku?" Semut menjawab, "Maaf belalang, kamu lihat sendiri, saat ini aku sedang sibuk bekerja." Belalang, "Kasihan sekali temanku, mengapa hidupmu terlihat susah sekali?" Semut jawab, "Aku ini harus bersusah payah, bekerja keras, menyiapkan makanan untuk musim dingin nanti." Belalang tertawa terpingkal-pingkal mendengar jawaban semut. Hahaha. Belalang, "Walah semut, musim dingin kan masih jauh. Kenapa kamu menyusahkan diri dengan pekerjaan ini? Masih ada besok kan?" Semut jawab, "Benar Lang, memang masih ada hari esok, tapi harus menyiapkan dari sekarang. Sebab kalau musim dingin tiba, tidak ada tanaman yang bisa tumbuh dan kita akan mati kelaparan jika kita tidak menyiapkannya sekarang." Belalang pun kembali menertawakan semut sambil tertawa lepas. Belalang melanjutkan bermain musik, menyanyi, dan menari-nari. Ini belalangnya belalangnya bermain musik dan menari-nari dengan alat gitar steel. Semut sama sekali tidak terganggu dengan ejekan si belalang. Dia tetap terus bekerja keras menyiapkan makanan di lumbungnya. Sekalipun harus bersusah payah membawa makanan yang berat, bertentot, dan harus diguyur hujan atau disengat teriknya matahari. Hampir setiap hari bekerja, semut berjumpa belalang yang malas dan menertawakannya kembali. Akhirnya, musim dingin tiba dari. Lumbung di dalam rumah semut sudah penuh dengan makanan. Sementara si belalang hanya menyimpan makanan dalam jumlah sedikit, karena ia mengira musim dingin tidak akan lama. Tak terasa musim dingin sudah berjalan selama 1 bulan. Persediaan makanan yang dimiliki oleh si belalang pun habis entong. Belalang mencoba mencari makanan, namun sama sekali tidak berhasil. Semua tanaman mati. Di mana-mana terlihat putih tertutup salju. Tidak ada daun-daunan sama sekali, dan belalang pun kesulitan mencari makan. Sebaliknya, semut nyaman di dalam rumahnya dan makan dari jagung dan biji-bijian yang telah disimpan sejak musim panas. Akhirnya si belalang pun mengetuk pintu rumah semut dan semut pun membuka pintu. Dok, 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 dok. Semut, "Ada apa Lang?" Belalang jawab, "Tolong aku Mut, berikanlah kepadaku sedikit saja persediaan makananmu. Persediaan makanan sudah habis. Persediaan makanan itu sudah habis. Dan aku sangat kelaparan." Semut,
Enak saja kau. Ketika aku bersusah payah mengumpulkan makanan, kamu malah mengejek dan menertawakan aku. Dan sekarang kamu mau minta persediaan makananku. Pergilah sana, cari sendiri makananmu. Semut menutup pintu rumahnya dengan geram. Jebret. Akhirnya belalang meninggalkan rumah semut. Dia bersusah payah menemukan makanan namun tidak menemukan apapun. Ketika belalang pingsan karena kelaparan dan kedinginan, akhirnya semut datang menolong dan membawanya ke rumahnya. Semut pun membagi makanannya untuk belalang dan mereka semua bisa bertahan menghadapi musim dingin. Begitu adik-adik ceritanya. Dari cerita ini, kesimpulan yang didapat dalam pelajaran ini adalah Yusuf itu seperti si semut ini. Yusuf ini seperti semut ini Yusuf. Artinya begini ceritanya adik-adik. Yusuf seperti semut yang menghadapi dan mengalami keadaan yang tidak enak. Yusuf tadinya memiliki hidup yang nyaman, tetapi saudara-saudaranya membenci. Karena rasa benci ini akhirnya mereka menjual Yusuf kepada seorang pedagang. Yusuf dijadikan budak belian. Yusuf harus berpisah dengan ayah dan keluarganya. Yusuf menjadi budak di Mesir dan harus menjalani hidup dengan susah payah. Yusuf menjalani semua ini dengan tabah dan sabar. Sebab ternyata Tuhan punya rencana khusus untuknya. Karena ketekunannya, kesabarannya, dan hikmat yang diberikan Tuhan, Yusuf akhirnya menjadi orang kepercayaan Fir'aun dan mendapat tugas untuk menyiapkan lumbung makanan guna menghadapi musim kering yang akan datang. Inilah rancangan indah dari Tuhan untuk Yusuf, yang memakai Yusuf untuk menolong orang-orang Mesir dari bencana kekeringan, dan juga menolong keluarganya dari bencana kelaparan, termasuk menolong saudara-saudaranya yang telah menjualnya. Demikian kisah semut dan belalang adik-adik. Semoga bisa menginspirasi kita petik cerita itu sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang ingin menjadi pemalas seperti belalang? Tidak ada ya. Semuanya ingin menjadi pekerja keras seperti semut. Kita mau berdoa kembali untuk mengakhiri kegiatan sekolah minggu kita. Pagi hari ini kita berdoa Bapa kami. Ikuti dengan baik. Lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi sebelum kita pulang, Dia harus makin bertambah, Kau harus makin berkurang. Sambil bangkit berdiri.
kalian harus tetap semangat meskipun sekolah minggunya di rumah. Sampai jumpa di sekolah minggu yang akan